Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ali Mustafa. Gak perlu lama-lama ya guys ya, karena aku menyempatkan waktu untuk menceritakan apa yang terjadi, apa yang saya alami. Beberapa dari kalian udah pasti tahu dari snap Instagramku. Kalau ayahku meninggal dunia. Jadi saya membuat konten ini bukan bermaksud untuk apa-apa, tapi untuk memberitahukan dan memintakan maaf apabila ada ucapan-ucapan ayah yang salah, yang kurang baik di konten-konten ketika bareng ayah dulu. Misalnya ada salah, mohon dimaafkan. Jadi aku mau sedikit bercerita tentang hari-hari akhir beliau sebelum wafat. Pesan-pesan beliau begitu lebih tepatnya. Aku gak bisa ngomong guys, kayak masih gak percaya. Langsung saja, ayah wafat hari Jumat kemarin, tanggal 21 Januari 2022. Beliau wafat dalam keadaan mencari nafkah di hari Jumat. Masya Allah, siapa yang gak pengen ya. Padahal ya kalau dibilang sakit, tapi ayah gak ngeluh sakit. Sepanjang selama aku hidup sama ayah, saya saksi ada aku bingung guys mau ngomong apa. Saya itu saksi dari beberapa saksi yang menyaksikan masa hidup ayah. Gak pernah ada kata mengeluh buat anaknya, buat istrinya. Cintanya ke aku, ke adikku, ke ibuku besar. Sampai aku pernah mendengar kemarin pas wafat, ada salah satu teman ayah bilang gini, ayahmu itu sayang nemen nang awakmu, ayahmu itu sayang banget nang awakmu. Itu posisi aku udah selesai nangis, tak ikhlasin, tapi jenazahnya masih di Jakarta. Lah dikasih tahu, diceritain kayak gitu, aku langsung nangis lagi. Dan ayah itu kemarin wafat di Jakarta pagi sekitar setengah 10 itu pagi apa siang, seantara itu. 3 hari sebelum beliau wafat itu sudah ngasih, bukan 3 hari sih, tapi 3 bulan ya. 3 bulan sebelum wafat, ayah itu bilang gini, aku gak mau balik ke Malang lagi, aku tetap stay di Jakarta. Itu 3 bulan yang lalu. Terus akhir-akhir ini sekitar kurang lebih 3 hari ya sebelum wafat, itu pesen ke ibu. Soalnya ibu sama adik kan di sana, aku di Malang sendirian. Pesen ke ibu sama adik itu gini, tapi pakai bahasa Jawa ya, tak bahasa Indonesia kan aja. Jangan jauh-jauh dari aku ya, kayak pesen ke ibu gitu. Temani aku terus, gak usah kemana-kemana. Ibu kan juga bingung lah mau kemana ya, setiap hari cuma nunggu ayah pulang kerja. Terus kalau ke adikku itu ayah agak sedikit ya, ayah kalau ke adikku yang cewek itu sayangnya Masya Allah. Bahkan sampai ketika nanti aja ceritanya itu. Terus langsung saja ke hari terakhir, hari Jumat. Malam Jumatnya itu VC sama Gus Ibrahim ya gitu, pamit kayak minta doa gitu. Aku sendiri juga heran ya, namanya umur gak ada yang tahu. Kemarin masih sehat, kemarin masih VC gitu kan. Aku jujur pengen nangis, tapi kayak gak bisa. Soalnya ya aku dari hati ya
wafatnya keadaan bagus, keadaan mencari nafkah di hari Jumat, ya aku harus seneng dong, daripada naudzubillah wafat dalam keadaan gak baik gitu. Tapi ayah saya dalam keadaan gitu ya aku seneng, itu yang harus aku tiru. Itu sebuah tamparan bagi saya bahwa aku gak perlu meniru banyak orang di luar sana, cukup meniru sosok ayah saya sendiri yang wafatnya dalam keadaan husnul khotimah di hari Jumat dan mencari nafkah. Hari terakhir itu VC sama saya sekitar setengah 10 malam. Biasanya aku gak setiap hari VC, takutnya aku mau VC ayah tidur, capek pulang kerja. Tapi pas malam Jumat itu aku pengen VC. Akhirnya VC aku setengah 10 VC, diangkat. Nah pas diangkat itu aku sedikit kaget karena muka wajahnya ayah itu beda. Demi Allah beda banget, kayak bukan ayah. Sampai aku bilang gini, jadi aku gini ya, misal nih HP yang tak buat VC diangkat, aku langsung kena kayak cahaya silau gitu. Jadi otomatis kan kalau kalian kena silau pastinya agak menghindar kan. Nah, itu posisiku kayak gitu, aku langsung hindar gini. Kok terang, kok ada cahaya. Terus aku minta gini, anu ae sampean lampue agak redupin dikit. Ayah ya bingung, lampu apa? Bilang gitu ke aku, lampu apa Cong? Terlalu cahayanya terlalu terang ke sini. Aku bilang gitu. Singkat cerita, ya aku bercanda. Bahkan aku nggak pernah bercanda sampai ayah itu ketawa kayak gitu. Semoga aku menceritakan ini beliau hadir. Kangen aku, jujur kangen guys. Aku guys 3 bulan aku nggak ketemu. Dua kalau nggak 3 bulan. Terus pas VC itu di akhir-akhirnya tuh pesannya kayak gini, bilang Cong aku mau titip pesan ya. Ya aku sendiri kan nggak nyangka ya kalau itu ya akhir kehidupan beliau di dunia. Biasanya juga pesan-pesan kayak gitu, tapi ini izin dulu Cong aku mau titip pesan ya. Ya jangan jauh-jauh dari Riyadul Jannah, jangan jauh-jauh dari Gus Rohim. Yang terakhir tetap hikmah di Madrasah Riyadul Jannah sampai kapanpun, kalau mau pengen selamat dunia dan akhirat. Udah ya, bateraiku tinggal 20%, mau tak cas, aku mau istirahat. Itu terakhir VC sama aku, komunikasi sama aku. Akhirnya aku bilang ya sama cas, sama istirahat. Matilah telepon. Pagi, ini cerita dari ibu, cerita dari adik ya. Pagi itu ayah mau berangkat kerja itu pamit, aku mau berangkat terus ngambil sekitar kurang lebih sekitar jam 8 kalau gak 9 pagi di Tangerang Serpong. Aku mau berangkat kerja ya, iya pamit ke adik ke ibu, berangkat ngambil barang lah. Pas waktu sebentar guys, pas waktu pulang, bukan pulang, habis ngambil barang pulang lagi ayah itu. Biasanya enggak, biasanya langsung berangkat, tapi langsung pulang lagi, langsung bilang gini ke ibu, kan manggilnya adik pakai bahasa Jawa itu ya, tak bahasa Indonesia kan, Dek aku minta dikerokin, mungkin masuk angin atau apa. Akhirnya dikerokin sama ibu. Itu keringatnya ayah itu udah dingin banget. Terus kata ibu, kok keringetnya sampean dingin gini, wis nggak usah kerja, sampean istirahat aja. Ayah itu bilangnya gini, nggak apa-apa, aku berangkat sebentar, habis ini aku pulang kok. Bilang gitu guys, nggak apa-apa aku berangkat dulu, habis ini aku pulang kok. Kan nggak tahu kan pulang maksudnya apa. Akhirnya pamit ke adikku juga, berangkat ayah. Soalnya ayah itu tipenya
ya gitu, bekerja keras, nggak mau. Kalau keluarganya sampai nggak makan tuh aslinya nggak mau. Berangkat kan di perumahan ya, perumahan Geraha Raya lah. Mungkin kurang lebih kejadiannya kalau dari kepolisian itu saya dapat kabar gini, pusing atau apa, pas pakai motor berhenti di pinggir jalan, masih sempet di apa ya, bahasa Jawa itu dijagrak, ditaruh lah sama ayah. Akhirnya ayah itu mungkin pusing, jatuh ke belakang di pinggir jalan. Selamat, alhamdulillah ya, ayah sempat berhenti. Misal kalau pas dalam keadaan berkendara lain cerita, bisa jadi dianggap kecelakaan sama kepolisian. Jadi itu ayah langsung ke pinggir, berhenti, ayah berdiri, beliau jatuh, pembuluh darah pecah, koma mulai jam 10 sampai jam 12. Pihak kepolisian telepon bukan ke ibu dulu, tapi ke keluarga yang di Malang. Aku sempat kaget. Singkat cerita ya, tak singkat-singkat soalnya aku nggak bisa waktu lama, takut dibawa tamu ya, aku anak pertama jadi tuan rumah. Diurus sama pihak kepolisian, akhirnya ibu dapat kabar, ngurus di rumah sakit, wafat di rumah sakit. Sampai ini jujur ya, masalah kepolisian, masalah administrasi rumah sakit dipermudah. Bahkan perjalanan ke Malang ambulan itu sangat-sangat dipermudah sama Allah. Orang baik gak pernah dipersulit. Aku dapat pelajaran dari sini. Orang baik hidupnya gak, bahkan matinya pun gak bakalan dipersulit sama Allah. Ibu cerita sendiri. Aku dari kantor polisi, kata ibu, gak langsung disuruh tanda tangan cepet, gak ditanya ini itu, enggak. Dari rumah sakit langsung ke administrasi, gini selesai. Bahkan ketika perjalanan pulang ke Malang di ambulan, ibu itu ngerasa ya, malam kan otomatis kalau ambulan, wah ya gitu, kalian tahu cepat banget kan ya. Itu ibu ngerasa ngelihatnya keluar itu mobilnya itu kayak begini, kayak melayang. Perjalanan dari Jakarta ke Malang. Yang saya sedih lagi, supir ambulan itu bilang gini, keadaan malam, ibu sama adik kan di belakang. Supir kan pasti lihat kaca yang di depan, yang di atas itu. Supir ambulannya bilang gini pas nyampe Malang, padahal supir ambulannya itu nggak kenal sama ayah, nggak kenal lah, jelas nggak kenal. Supir ambulannya bilang gini ke keluarga yang di Malang, loh ini almarhum ini masa hidupnya sering hadir majelis ya. Loh semua kaget kan yang di Malang, loh kok tahu? Iya, semalam aku lihat di kaca spion di atas, ayah itu duduk di ambulan ya, ayah itu duduk di samping adik saya sambil apa, bahasa Jawanya itu ngelus gini loh. Supir ambulannya lihat di kaca, ayah, adikku tidur, ayah ngelus kepalanya adik. Supir ambulannya sampai senyum, seneng gitu, padahal nggak kenal. Sampai sekarang juga baju celana beliau itu masih wangi, belum tak cuci. Kalau kalian lihat Instagramku di sorotan itu ada, masih ada bekas tanah pas beliau jatuh. Sampai sekarang belum tak cuci dan masih wangi. Ini kopiah ini kenapa saya pakai?
Karena aku dulu masa hidupnya ayah pas masih ada sehat, aku sering rebutan sama beliau kopiah ini. Akhirnya ibu merasa bahwa di tol, sepanjang tol dari Jakarta ke Malang itu ibu memang melihat sendiri kayak ambulan itu, wah ya Allah, sangat dipermudah. Bahkan beberapa orang ya kaget, loh kok secepat ini ngurusnya, itu kok secepat itu, dari kepolisian, dari rumah sakit sampai ambulan. Saya berterima kasih yang sudah ikut mengurusi jenazah ayah. Semoga dibalas semua kebaikannya sama Allah, dilancarkan rezekinya semuanya. Sampai Malang jam 7 pagi, dimakamkan di samping ayah ibu beliau sama kakek nenek saya di sana. Sampai detik ini pun yang takziah juga bilang ayah orang baik, ayah masya Allah. Aku cuma bisa nangis. Mungkin aku cuma bisa cerita itu saja, kayaknya di bawah tamu datang, aku nggak bisa lama-lama. Nanti minta jadikan 2 part, yang part 2 itu nanti yang part 2 itu aku akan bercerita bagaimana ayah mendidik aku sama adikku. Nanti tak ceritakan tentang kelucuan beliau, keseriusan beliau. Sing teman-teman dekatku pasti tahu, ayah itu humoris. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan di part 1 ini tentang ayah wafat. Sekali lagi saya meminta maaf apabila ada kesalahan dari ayah saya, ucapan atau tingkah laku di konten-konten sebelumnya yang bareng ayah. Semoga amal ayah diterima, semoga Allah mengumpulkan ayah dengan kekasihnya Rasulullah SAW, karena ayah itu sangat cinta. Bahkan ayah itu pernah berpesan gini, kan ayah Satgas Riyadul Jannah, ayah pernah berpesan gini, seumpama ada perang untuk membela sholawat, untuk membela nama Rasulullah, aku sing paling depan. Cintanya ke Rasulullah itu melebihi cintanya ayah kepada kedua orang tuanya, bahkan melebihi dari anak-anaknya. Cintanya ke Rasulullah itu yang harus saya contoh. Hikmah di majelis, semoga dikumpulkan bareng yai di surga al-maghfur lah yai. Adalah nggak bisa panjang-panjang, nanti aku harus ikhlas, aku harus bahagiain adik sama ibu, tanggungan saya sekarang. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.